love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Perkenalkan, nama saya Ovi Oktiana, NIM 2018-008287. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, mendiagnosa organisasi pada level kelompok. Yang kedua, mendiagnosa organisasi pada level individu. Yang ketiga, pemilihan input, desain komponen, dan output. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diagnosis. Diagnosis merupakan suatu proses pemahaman dan bagaimana perusahaan akan melakukan perubahan. Diagnosis sendiri merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan konsultan OD untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan untuk aksi dalam intervensi perubahan pada perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan diagnosis. Cara melakukan diagnosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah secara sistematis bagaimana keadaan perusahaan saat ini. Yang kedua, menemukan masalah dan akar penyebab dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pijakan untuk pemilihan strategi perbaikan atau perubahan. Yang keempat, menerapkan analisis data dan informasi secara sistematis. Dengan adanya strategi perubahan tersebut, maka proses diagnosis pada perusahaan akan berjalan baik dan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya melakukan diagnosis. Yang pertama, apa yang harus dirubah, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjelaskan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga harus dilakukan diagnosis. Yang kedua, simplifikasi dari situasi yang rumit. Dengan adanya proses diagnosis, maka diharapkan perusahaan akan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, identifikasi prioritas yang memerlukan perhatian. Dengan adanya diagnosis, maka perusahaan dapat menemukan bagian-bagian mana yang harus diprioritaskan dalam perusahaan. Yang keempat, mendalami organisasi dan keterkaitan serta interaksinya. Yang kelima, mendapatkan persepsi dan bahasa yang sama dalam mendiskusikan karakteristik organisasi. Yang keenam, mendapatkan tahapan, petunjuk, dan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam masa perubahan. Dan yang terakhir, membuat kita lebih efisien dan rasional dalam memahami suatu perubahan dalam organisasi. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan diagnosis pada organisasi agar organisasi tersebut bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses diagnosis. Proses melakukan diagnosis dimulai dari mengumpulkan data-data primer maupun sekunder yang ada di dalam suatu perusahaan dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan. Setelah data semuanya terkumpul, maka akan dilakukan verifikasi untuk menemukan fakta dan kesimpulan mengenai organisasi yang akan didiagnosis. Kesimpulan dari hasil diagnosis tersebut digunakan oleh organisasi sebagai cara pandang mengenai kondisinya saat ini dan digunakan untuk tindakan-tindakan organisasi pada masa yang akan datang. Halo, perkenalkan nama saya Sebrian Adit, NIM 2018-008272. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang tahapan diagnosis. Dalam tahapan diagnosis itu terdapat berbagai tahapan. Yang pertama itu tentang kemampuan beradaptasi. Nah, dalam kemampuan beradaptasi ini seorang manajer itu harus ditujukan bisa membahas dan membaca tentang apa yang ada di suatu organisasi. Jadi otomatis jika dia bisa membaca situasi di suatu organisasi, otomatis dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menyampaikan masukan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua itu tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sendiri, seorang manajer itu harus bisa mengemban tugas yang telah diberikan oleh perusahaan kepada dirinya, sehingga dia harus bisa dengan senantiasa bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu tentang identitas, yaitu mengenai kejelasan misi dan misi. Lah, misi dan misi itu adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan tadi. Yang selanjutnya tentang elemen organisasi yang
memiliki keterkaitan, yaitu meliputi tentang integritas. Nah, integritas itu sendiri adalah sebuah penguatan dari dalam. Nah, penguatan dari dalam itu adalah bagaimana cara seorang manajer itu bisa menguatkan antar divisi satu dan divisi yang lain sehingga mencapai suatu keharmonisan. Nah, jika suatu kekuatan itu sudah bisa disatu padukan, otomatis berjalannya suatu kegiatan di sebuah organisasi atau perusahaan itu akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu tentang kelancaran arus data dan informasi. Nah, otomatis jika komunikasi itu berjalan dengan baik, otomatis mobilisasi data dan informasi yang disampaikan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas otomatis akan berjalan dengan lancar sehingga meminimalisir kemungkinan adanya suatu konflik di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Yang terakhir itu tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu sendiri itu memiliki tentang iklim yang sehat dan kondusif. Nah, pertumbuhan iklim yang sehat dan kondusif itu adalah suatu langkah atau upaya yang telah dilakukan dalam menuju tujuan tersebut. Nah, otomatis jika iklim perusahaan tersebut itu berjalan dengan baik, maka tujuan tersebut itu bisa dicapai. Otomatis jika pertumbuhan dan iklim kerjanya itu baik, maka akan berlangsung suatu pembangunan yang berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya itu tentang model-model yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis. Nah, pertama itu tentang model terbuka. Model terbuka itu adalah tentang bagaimana sebuah kelompok organisasi umum itu menjalankan suatu organisasi. Nah, jadi model terbuka itu lebih mengedepankan kepada organisasi terbuka atau organisasi umum. Jadi sudah banyak digunakan oleh organisasi umum. Yang kedua itu tentang model tertutup. Nah, model tertutup itu yaitu suatu pandangannya itu hanya berfokus di dalam suatu organisasi itu sendiri. Jadi lebih kepada kelompok adat. Yang ketiga itu force field analysis, yaitu tentang analisis yang ada di lapangan. Nah, force field analysis itu adalah sebuah cara bagaimana manajer itu melihat sesuatu yang terjadi di lapangan. Otomatis suatu kondisi yang terjadi di lapangan itu adalah sesuatu yang aktual atau terbaru. Jadi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah itu bisa berjalan dengan cepat. Yang selanjutnya itu tentang Leavitt model, yaitu tentang hubungan faktor-faktor yang membangun. Nah, hubungan antar faktor-faktor yang membangun itu bisa terjadi baik internal maupun eksternal. Yang ketiga itu, yang selanjutnya itu tentang Likert system. Nah, Likert system itu tentang motivasi, komunikasi, interaksi, dan pengambilan keputusan serta penetapan ketujuan dan pengendalian. Nah, dalam melakukan hal tersebut, otomatis seorang manajer harus bisa membaca situasi yang terjadi di suatu perusahaan. Jadi otomatis jika hal-hal tersebut yang telah saya sebutkan itu bisa dibaca dengan baik, otomatis akan bisa menjadikan suatu nilai lebih. Yang keenam itu tentang Open System Theory. Nah, Open System Theory adalah tentang bagaimana cara pandang seorang manajer itu harus bisa berpikiran luas. Jadi tentang bagaimana cara mengatur sebuah organisasinya itu bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya tentang Weisbrod Six model, yaitu di dalam Weisbrod model itu terdapat tujuan, struktur, hubungan kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme. Nah, dalam sangkut pautnya dalam sebuah organisasi, otomatis keenam model itu bisa menjadikan salah satu aspek-aspek yang mendukung diagnosis itu tadi. Yang kesembilan itu tentang McKinney 70s framework. Lah, tentang itu adalah 70 framework itu membahas tentang hubungan antar variabel-variabel. Variabel-variabelnya itu sendiri itu bisa dari variabel internal maupun eksternal. Contoh variabel internal itu dari dalam perusahaan, variabel eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi dari luar. Yang selanjutnya itu tentang TC model political culture. Nah, dalam itu pendekatan yang dibahas itu mengenai pendekatan strategi. Nah, pendekatan strateginya itu bisa dilihat itu baik strategi untuk melihat keluar ataupun strategi melihat ke dalam. Otomatis jadi kita harus bisa melihat strateginya itu baik ke dalam dan baik juga keluar. Yang selanjutnya tentang high performance programming, yaitu tentang bagaimana cara mengatur sebuah pemrograman yang tingkat kesulitannya itu tinggi. Otomatis jika suatu perusahaan itu udah besar, otomatis tekanan kerjanya pun itu semakin tinggi. Jadi diperlukan sebuah analisis tentang diagnosis itu jadi lebih kompleks lagi dan sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih optimal. Yang terakhir tentang diagnosis individual dan group behavior. Nah, dalam yang terakhir ini yaitu penganalisisan diagnosis itu
dilihat berdasarkan dari pola perilaku individu dan pola perilaku kelompok. Jadi yang dinilai itu berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu organisasi. Otomatis jika hal tersebut sudah bisa dipahami oleh seorang manajer, otomatis bisa melihat bagaimana sih kebiasaan dan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh suatu organisasi, jadi bisa memberikan masukan yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yudi Prastia Putra, NIM 2018-008343. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang berjudul berbagai level diagnosa. Yang pertama itu ada organisasi secara keseluruhan termasuk desain dan strategi, penjelasan struktur dan proses. Yang kedua itu ada unit organisasi, di sini ada divisi dan anak perusahaan. Nah, yang dimaksud sama anak perusahaan itu adalah dimaksud dengan perusahaan itu adalah investor yang masuk untuk membiayai perusahaan itu dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, yang ketiga itu ada kelompok atau departemen desain kelompok dan perangkat untuk menata interaksi setiap normal dan jadwal kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada mendiagnosa organisasi sebagai sistem terbuka atau kelompok. Nah, sistem terbuka itu mengakui bahwa organisasi itu ada dalam konteks lingkungan yang lebih besar dan mempengaruhi cara organisasinya bertindak. Nah, pada gilirannya dipengaruhi oleh organisasi. Nah, dengan model ini juga menyarankan bahwa organisasi itu beroperasi dalam lingkungan eksternal. Nah, kemudian dia itu mengubah masukan mereka menggunakan proses sosial dan teknis. Nah, dari hal proses ini, transformasi itu dikembalikan ke lingkungan dan dapat digunakan sebagai umpan balik untuk fungsi organisasi. Di sini juga ada bagian organisasi sebagai sistem terbuka, yaitu ada masukan. Nah, masukan itu berisi informasi dan energi. Ya, yang ketiga itu ada transformasi. Nah, transformasi ini berisi komponen sosial sama komponen teknologi. Nah, yang terakhir itu ada output. Nah, output itu kayak ada barang jadi, layanan, dan ide. Dan bagian berikut saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi organisasi. Di dalam aspek-aspek yang mempengaruhi organisasi, di sini ada 6 poin, teman-teman. Yang pertama itu aspek lingkungan, transformasi, batasan-batasan gagasan, umpan balik, kesetaraan, dan hasil. Yang pertama itu dari segi aspek lingkungan. Di sini aspek lingkungan itu dari segi eksternal atau makro untuk umum, ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa faktor, antara itu kondisi ekonomi, teman-teman ya, politik, hukum, sosial, budaya, demografis, teknologi, dan kondisi global. Itu ya teman-teman yang mungkin mempengaruhi dari segi lingkungan dalam organisasi. Yang berikut itu aspek transformasi. Di sini aspek transformasi juga yang dimana yang dilakukan dalam bentuk penilaian melalui pendekatan AHP menurut sistem organisasi seperti kepemimpinan, struktur, budaya organisasi, misi dan strategi praktik, manajemen, kebijakan, dan prosedur iklim kerja. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang mungkin yang pengaruh dari aspek-aspek yang pengaruhi transformasi itu sendiri. Nah, terus yang tentang batasan gagasan, umpan balik, kesetaraan, dan hasil itu yang mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri teman-teman ya. Nah, yang berikut itu adalah mendiagnosa organisasi pada level individu. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang pertama itu input atau masukan, yang kedua itu disegen kompetens, pengaruh atau kompeten, yang berikut itu ada output, hasil akhir. Yang pertama itu input atau masukan ya. Yang pertama itu di sini input atau masukan itu yang menjelaskan tentang organization disgain, pengaruh organisasi. Yang berikut itu adalah group disgain, personal karakteristik, karakter pribadi seseorang. Yang berikut itu adalah skill kompetens, pengaruh kompeten, skill clarity atau kerajinan atau keterampilan dari setiap individu. Yang berikut itu adalah tes identitas tugas atau tugasnya masing-masing. Yang berikut itu autonomi. Yang berikut adalah tes signifikan tugas. Yang berikut adalah feedback about result ya teman-teman ya. Yang berikut itu adalah output atau hasil akhir.
yang dimana itu individu, efektivitas hasil kerja, perform, ketidakhadiran pribadi atau pengembangan gitu. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang diagnosis sistem organisasi pada level individu. Nah, manajemen itu harus mengembangkan beragam pilihan untuk menghindari masalah dan ketidakpastian. Maka dari itu dibutuhkannya suatu keselarasan. Nah, keselarasan ini sangat penting bagi organisasi dalam menyelaraskan efektivitas keseluruhan sistem yang gunanya untuk menghubungkan antara organisasi, individu, dan juga lingkungan kerja. Selanjutnya, slide yang terakhir yaitu tentang pemilihan input, desain komponen, dan output. Nah, dalam perusahaan penempatan karyawan itu sangat penting karena penempatan posisi yang sesuai dengan passion karyawan itu akan menyebabkan hasil pekerjaan yang bagus. Nah, oleh dari itu, maka tingkat absen akan menjadi rendah, kepuasan karyawan menjadi tinggi, dan semangat juga motivasi karyawan juga semakin tinggi, sehingga akan menghasilkan output yang baik bagi perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang proses diagnosa dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.